Anemia ini kan ada yang akut, ada yang kronis, ya. Iya. Contohnya kalau akut, ya misalnya perdarahan akut nih, ya, kebocoran langsung, ya darah keluar, itu ya berbahaya kalau nggak segera ditangani, itu suatu emergensi, ya. Kemudian yang kedua, penyakit kronis, contohnya kayak cacingan. Cacingan itu bisa juga HB bisa sampai 3 sampai 4, ya itu sudah berbahaya. Bisa ya, biasanya HB yang udah di bawah 5 ya itu sudah mulai bergejala ya. Tadi. Nah, itu kalau nggak kita tangani dengan baik pasti jadi bahaya. Banyak organ yang nanti akan berdampak. Dalam hal ini contohnya misalnya jantung. Jadi bisa pembekakan jantung. Ada namanya penyakit jantung anemia. Halo sahabat Indrayana, welcome back to podcast Sahabat Indrayana. Salam sehat, salam Indrayana. Bahagia sekali bisa menyapa sahabat Indrayana di rumah. Kali ini sesuai permintaan sahabat Indrayana di rumah, kita bahas tentang kurang darah atau anemia. Kali ini kita kedatangan atau narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Perry. Halo Dr. Perry. Halo. Bagaimana kabarnya, Dok? Baik ya, sudah lama biasa ya. Menyapa sahabat Indrayana di rumah dan sangat merindukan tentunya, tentunya kita mengedukasi sahabat Indrayana di rumah. Kali ini kita bahas tentang anemia, Dok. Banyak sahabat Indrayana yang punya case yaitu HB rendah lah, yang punya masalah anemia lah. Nah, sebenarnya anemia ini apa sih, Dok? Ya baik ya. Nyapa dulu ya, selamat pagi sahabat Indrayana. Memang ini sebenarnya kasus yang menarik ya, yang paling sering kita jumpai bahkan tanpa kita sadari bahwa anemia ini kadang-kadang tidak bergejala. Ya, pada saat pasien sudah mulai berdampak gejalanya baru dia datang ke dokter. Biasanya sih pasien-pasien dengan keluhan-keluhan lemas ya. Jadi secara per definisi dulu ya, dari anemia ini memang secara definisi adalah kekurangan sel eritrosit ya, sel darah merah. Yaitu sel darah merah normal ya, yang dimana kita tahu sel darah merah ini membawa suatu oksigen ke seluruh tubuh kita untuk kebutuhan sel-sel kita. Jadi sungguh sangat penting sekali bahwa anemia ini sangat berpengaruh ke kehidupan kita. Berarti memang intinya bahwa anemia inilah kekurangan dari sel darah merah, begitu ya dokter ya. Siap. Nah, yang berikutnya yang sering ditanyakan adalah saya anemia tapi teman saya juga anemia. Jadi beda-beda anemia. Nah, apakah ada jenisnya dokter anemia ini? Jadi kalau kita bisa searching ya itu anemia itu sangat banyak sekali, luas ya. Jadi yang bisa kita bahas mungkin di sini ada beberapa, mungkin ada 6 poin ya. Anemia karena yang biasa zat besi ya. Itu yang pertama, itu yang paling sering terjadi. Apalagi di daerah kita ya, di Indonesia ini rata-rata ekonominya memang masih menengah. Ya, menengah ya, bisa dibilang menengah lah ya. Jadi itu sangat tergantung gaya hidup, nutrisi ya, gizi seseorang ya, ekonomi seseorang itu sangat berpengaruh ya. Anemia karena kekurangan zat besi. Itu yang kedua adalah anemia defisiensi B12, vitamin B12 ya. B12, kemudian juga ada anemia hemolitik atau karena ada lisis. Itu karena ada penyakit ya, penyakit penyerta ya. Kemudian anemia karena penyakit kronis. Ya, di mana ada beberapa yang kita ketahui pada pasien-pasien ginjal, pasien-pasien berat ya, contohnya pasien penyakit hati atau penyakit yang lain-lain ya, yang membutuhkan kebutuhan darah yang lebih. Ya, akhirnya terjadi suatu anemia. Berarti ya, ada banyak lagi beberapa lagi ya dok ya, ternyata jenisnya ya. Mungkin nanti kita bahas di podcast selanjutnya untuk lebih spesifik bahas tentang jenis anemianya. Nah, yang paling sering nih dok penyebab anemia nih dok, apa sebenarnya dokter? Ya, jadi yang kita temui di klinik ya, klinik atau rumah sakit ya. Settingannya biasanya kalau dia datang di rawat jalan, yang paling sering ya datang itu dengan kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi ya, sahabat. Kita tahu kaitannya dengan nutrisi, terus pasien-pasien dengan kehamilan itu paling sering juga kekurangan zat besi karena kebutuhan akan darah ya untuk si bayi, si janin. Itu juga bisa kekurangan zat besi. Ya. Itu yang paling sering datang ke kita. Namun kalau di ruang-ruang rawat inap ya, ruang-ruang yang dirawat itu biasanya karena
penyakit kronis. Ya, Penyakit misalnya kronis. contohnya kayak gagal ginjal, ya penyakit stroke, ya penyakit yang lain lah yang menyebabkan dari kekurangan darah. Itu sangat sering. Sangat sering ya dokter Sangat ya. sering terjadi, Oke, ya. jadi memang banyak faktor yang mempengaruhi dan penyebabnya juga sangat banyak dokter. Nah berikutnya adalah selain lemas dok, gejala yang sering muncul yang dialami oleh orang yang menderita anemia seperti apa? Pertama lemas ya, pusing kepala. Oke. Sulit konsentrasi, ya jadi udah berusaha konsentrasi tetap aja nggak mudeng ya, nggak nangkap ya, lambat loading aja dia ya. Sulit konsentrasi, lemas, terus kadang-kadang dada kadang berdebar-debar, ya terus kepala ini terasa jauh lebih ringan, iya kepala jauh lebih ringan, dada sering berdebar-debar, takikardi ya, mudah lelah, sulit konsentrasi, lemas itu, kadang-kadang pandangan juga nggak kabur ya bisa juga. Dari situ bisa kita tentukan apakah ini memang ada anemia atau bukan. Oke, biasanya pemeriksaan apa dok yang dilakukan menentukan bahwa diagnosa kepada pasien itu anemia gitu? Ya jelas memang sangat mudah untuk mendiagnosa suatu anemia. Cukup dengan sebenarnya hanya pemeriksaan darah rutin atau darah lengkap sudah sangat menunjang untuk suatu diagnosa anemia. Contohnya nanti ada pemeriksaan HB, hemoglobin ya. Kemudian ada pemeriksaan MCV, MCHC, MCH itu biasanya di pemeriksaan darah rutin itu sudah ada terkait ya, sudah ada ini hasilnya. Jadi kita tinggal analisa saja. Kira-kira di aliran yang mana dia? Kira-kira apakah anemia zat besi? Apakah anemia karena hemolitik, kekurangan zat vitamin B12, asam folat, itu banyak. Nanti dari situ kita bisa kaji langsung. Sangat mudah sekali itu. Sangat mudah ya dokter untuk mendeteksi bahwa dia anemia ya dengan pemeriksaan yang dokter sebutkan tadi. Nah pertanyaannya yang muncul sangat sering adalah dari sahabat Indrayana di rumah adalah pertanyaannya begini dok. Apakah anemia ini penyakit berbahaya dok? Ya, jadi tergantung ya. Anemia ini kan ada yang akut, ada yang kronis ya. Iya. Contohnya kalau akut ya misalnya perdarahan akut nih. Ya, kebocoran langsung ya darah keluar itu ya berbahaya kalau nggak segera ditangani, itu suatu emergensi ya. Kemudian yang kedua penyakit kronis contohnya kayak cacingan. Cacingan itu bisa juga HB bisa sampai 3 sampai 4 ya, itu juga berbahaya. Bisa juga. Bisa ya, biasanya HB yang udah di bawah 5 ya itu sudah mulai bergejala ya. Tadi. Nah, itu kalau nggak kita tangani dengan baik pasti jadi bahaya. Banyak organ yang nanti akan berdampak. Dalam hal ini contohnya misalnya jantung. Jadi bisa pembengkakan jantung, ada namanya penyakit jantung anemia. Ya, jadi tergantung onsetnya ya. Kalau dia kronis pelan-pelan ya mungkin nggak ada emergensi ya. Namun kalau sudah akut harus ditangani dengan baik. Oke, luar biasa sekali dokter. Ternyata penyakit anemia ini juga bisa mengancam nyawa ya. Tergantung dari tadi tipe jenis anemianya seperti apa. Nah, berikutnya adalah pengobatan dok. Pasti orang pengen berobat dok kalau diagnosa anemia. Biasanya terapinya seperti apa dokter? Ya, kembali lagi pengobatan itu anemia tergantung dari tipenya dan penyebabnya. Contohnya misalnya karena dia kekurangan zat besi, ya kita beri preparat besi. Ya. Bagaimana cara kita tahu apakah dia memang anemia besi? Ada pemeriksaannya zat untuk besi ya, contohnya SI ya, serum iron ya, ada TIBC, TIBC, kemudian ada ferritin. Nanti dari situ kita lihat apakah dia kekurangan zat besi atau tidak. Satu lagi ada pemeriksaan namanya B12, ya, asam folat ya. Iya. Terus pemeriksaan yang tadi saya bilang MCV, MCHC, MCH itu juga bisa mendiagnosa ke arah mana dia kekurangannya. Jadi penata laksanaan anemia itu tergantung dari apa yang kurangnya, apa kekurangan dia. Nggak semua pasien dengan anemia itu segera langsung harus ditambah darahnya atau ditransfusi, nggak semua. Oke, berarti seperti itu ya dokter ya. Iya. Pertanyaan berikutnya dok nih, ini banyak banget nih yang kita tampung. Pertanyaan 2 terakhir nih dok, yaitu adalah faktor pola hidup pengaruh nggak sih dok kebiasaan seperti tidur malam yang lama, misalkan di atas jam 12, makan makanan yang tidak sehat, pengaruh nggak sih dok? Jelas sekali sangat berpengaruh. Tadi di awal kita udah berbicara tentang nutrisi ya. Nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh ya nggak semua ya. Jadi contohnya ada nutrisi yang memang dia nggak meningkatkan gizi ya. Dalam hal ini meningkatkan hemoglobin ya. Contohnya makan makanan yang cepat saji yang malah justru berdampak lebih jelek daripada itu ya. Jadi nggak semua makanan bisa
meningkatkan suatu zat besi, Hb gitu yang meningkatkan. Ada juga yang meningkatkan, contohnya kayak buah-buahan, sayur-sayuran, itu yang bagus yang untuk peningkatan hemoglobin ya. Nah, jadi nutrisi itu sangat penting ya. Kemudian satu lagi, kurang tidur sih memang nggak terlalu berdampak ya. Dan biasanya orang yang kurang tidur biasanya makannya sembarangan. Iya. Jadi satu pasangan ya dokter. Satu pasangan ya? Itu. Oke, berarti memang terjawab ya sahabat Indrayana di rumah bahwa pola hidup dan juga makan itu sangat mempengaruhi tadi untuk faktor risiko tinggi ya dokter ya untuk terkena anemia begitu ya dok. Yang berikutnya adalah dok, jika tidak ditangani, komplikasi apa yang akan segera diterima pasien atau orang yang menderita anemia? Ya, jadi kembali lagi ya, komplikasi yang mungkin terjadi ya dalam hal ini apabila dibiarkan ya. Jadi, anemia Hb semakin turun, yang pertama bisa sakit jantung, penyakit kardiovaskuler ya, seperti tadi bilang ada penyakit jantung anemia. Kemudian satu lagi ada terjadi hipoperfusi jaringan. Akhirnya aktivitas dia akan lemah, ya semakin lemah ya nggak ada ini sama sekali, ya. Kemudian hipoksia, ya, akhirnya aktivitas dia nggak pasti akan terganggu. Oke, itu yang paling berdampak ya. Memang harus segera ditangani ya dokter ya kalau memang punya gejala seperti yang dokter sebutkan tadi. Yang terakhir dok, tips untuk supaya mencegah anemia. Ya, mencegah. Paling ditunggu nih. Mencegah anemia pertama sering untuk check up ya. Karena tadi di awal saya bilang nggak semua pasien anemia itu bergejala. Minimal check up ya, kalau kita sih 6 sampai 1 tahun sering-sering check up ya. Bagaimana kondisi status profil dari darah kita, itu yang pertama. Yang kedua, makan makanan bergizi. Itu biasanya terjadi adanya banyak di buah-buahan, daging-daging merah atau ikan-ikan yang berdaging merah, ya itu paling banyak. Kemudian ya sayur-sayuran, itu yang paling yang mengandung zat-zat besi, zat-zat yang dibutuhkan untuk pembentukan suatu darah ya, Hb ya. Itu yang paling penting ya dokter. Paling penting. Hidup sehat. Hidup sehat ya. Tetap tadi dokter Ferry menonjolkan bahwa hidup sehat ya dokter. Ya. Oke dok, kesimpulan dok tentang anemia ini dok bisa di-share nggak untuk sahabat Indrayana di rumah? Kesimpulan kita ya tentang anemia ini, anemia ini sebenarnya kembali lagi ya, anemia ini sebenarnya penyakit yang bisa kita tangani dengan bagus, kita prepare, kita cegah dengan bagus apabila kita aware. Kita peduli dengan kesehatan kita ya. Nggak mesti harus menunggu gejala baru berobat ya. Baru berobat ya. Rutin check up ya, setahun sekali atau 6 bulan sekali. Atau memang kalau kita ada faktor risiko untuk anemia, ya kita harus lebih aware lagi ya. Ya, apakah ada penyakit bawaan, penyakit kronis atau apapun. Atau memang kita mengaku bahwa ada gaya hidup kita yang kurang bagus, kita perlu harus di screen ya, screeningnya. Itu ya. Apanya ya. Terus satu lagi memang hidup sehat, olahraga, makan sayur, buah, ikan-ikanan, protein, itu yang sangat bagus untuk dilakukan untuk dijaga ya. Oke, thank you dokter atas sharing hari ini, luar biasa sekali pembahasan kita. Semoga bermanfaat untuk sahabat Indrayana di rumah. Thank you juga dokter telah memberikan pendidikan atau edukasi tentang anemia pada hari ini. Semoga juga ini bukan yang terakhir. Mungkin kita jumpa di podcast berikutnya dokter. Untuk sahabat Indrayana di rumah, sehat selalu. Thank you for watching. Dah.